Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aikal Hidayat dengan NIM 105200163 kelas 4F jurusan atau prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UAS mata kuliah statistika pada semester 4 pada hari ini Rabu 29 Juni 2022. Langsung saja soal yang pertama. Sejak dulu statistika merupakan ilmu yang sangat penting, bukan saja sebagai ilmu yang dipelajari di sekolah termasuk perguruan tinggi, tetapi juga sebagai ilmu terapan pada mulanya. Statistika hanya menyangkut urusan-urusan negara. Sesuai dengan perkembangan zaman, statistika telah diperlukan oleh seluruh aspek kehidupan seperti kedokteran, bisnis, pertanian, hukum, ekonomi, pendidikan, manajemen, biologi, riset, dan dalam kegiatan masyarakat lainnya. Serta untuk perencanaan dan penyusunan program yang didasari atas fakta di lapangan. Dengan kata lain, harus berdasarkan data real. Berdasarkan data tersebut, kemudian diolah sehingga menghasilkan informasi yang dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Jelaskan menurut analisis saudara mengenai definisi statistika dan statistika yang saudara pahami berdasarkan uraian di atas, dan jelaskan juga kegunaan statistika tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1, poin yang nomor 1. Menurut saya, statistik adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengelolaan data, analisisnya, dan juga penarikan kesimpulan dengan berdasarkan kumpulan data serta penganalisisan yang dilakukan. Sedangkan statistika adalah metode atau sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, merencanakan, menginterpretasikan, dan menganalisa data. Artinya, statistika merupakan ilmunya, sementara statistik adalah datanya. Adapun tujuan statistik adalah untuk mendapatkan gambaran atas data yang telah dikumpulkan dan dikaji sebelumnya. Kemudian akan ditarik kesimpulan dari permasalahan yang tengah dikaji. Sedangkan tujuan dari statistika adalah untuk mengubah dan serta informasi acak menjadi sebuah data statistik yang bisa dipahami. Kemudian langsung saja dengan soal nomor 2. Saya akan membacakan soalnya. Dalam suatu penelitian menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Penelitian untuk mengukur kualitas pelayanan masyarakat yang ada di salah satu lembaga pelayanan pemerintah. Peneliti memperoleh skor kualitas pelayanan masyarakat tersebut dari 15 responden dengan rincian skor sebagai berikut. Responden A 70, B 68, C 80, D 72, E 70, F 65, G 80, H 75, I 80, J 79, K 70, L 65, M 80, N 82, O 60. Sajikan data di atas dalam tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan langkah-langkah dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi tersebut. Baiklah, di sini saya akan yang pertama mengurutkan data dengan N 60, 65, 65, 68, 70, 70, 70, 72, 75, 79, 80, 80, 80, 80, 82. Dan N atau responden sama dengan 15. Kemudian saya mencari data tertinggi dan data terkecil. Data tertingginya di sini saya dapatkan 82 dan data terkecilnya 60. Untuk mencarinya R sama dengan data tertinggi dikurang data kecil. Data tertingginya 82 dan data terkecilnya 60. Jadi data tertinggi dikurang data terkecil 82 dikurang 60 sama dengan 22. Kemudian di sini saya menentukan banyak kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Di sini lognya sama dengan 1,17. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali 1,17 menghasilkan 1 ditambah 3,86 sama dengan 4,86. Kemudian saya menentukan panjang interval kelas dengan rumus I sama dengan R per K. R-nya tadi didapat 22 dan K-nya kita dapat 4,86, jadi dibulatkan menjadi 5. 22 dibagi 5 sama dengan 4/4. Lanjut, saya di sini mencari data frekuensi. Di sini saya mengambil
selang angka 5. Jadi nilainya 60 ke 65 itu talinya 3, ada 3, frekuensinya 3. Kemudian dari 66 ke 71 itu ada 4. Kemudian 72 ke 77 di sini saya mendapatkan ada 2. Dan yang terakhir 78 ke 83 itu ada 6. Kemudian di sini saya mencari tepi kelas atas dan bawah. Tepi kelas atas itu ditambah 0,5, sedangkan tepi kelas bawah dikurangi 0,5. Mendapatkanlah hasil 5960 menjadi 59,5, 65 menjadi 66 menjadi 65,5, 72 menjadi 71,5, 78 menjadi 77,5. Kemudian tepi kelas atas 65 menjadi 65,5, 71 menjadi 71,5, 77 menjadi 77,5, dan 83 menjadi 83,5. Lanjut ke soal yang ketiga. Soalnya adalah pemahaman dan pengetahuan mengenai tendensi sentral, ukuran pemutusan data. Sangat penting bagi peneliti pemula yang akan melakukan sebuah penelitian. Menurut analisis saudara, yang saudara pahami tentang tendensi sentral tersebut dan apa yang dimaksud dengan min, median, dan modus. Baiklah, jawaban dari saya. Tendensi sentral adalah pengukuran statistik untuk menentukan skor tunggal yang menetapkan pusat dari distribusi. Adapun tujuan tendensi adalah untuk menemukan skor single yang paling khusus atau paling representatif dalam kelompok. Pengertian dari Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai-nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata atau Mean ini didapat dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok itu. Kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut. Kemudian pengertian dari Mean. Median adalah salah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Dan yang terakhir, modus. Modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang sedang populer, yang sedang menjadi mode, atau nilai yang sering muncul dalam kelompok tersebut. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 3 dengan soal, dalam mengelola dan menganalisis data, kita sangat berkepentingan dengan sifat dasar skala pengukuran yang digunakan, operasi-operasi matematik, serta pilihan peralatan statistik yang digunakan dalam pengolahan data. Pada dasarnya memiliki persyaratan tertentu dalam hal skala pengukuran datanya. Ketidaksesuaian antar skala pengukuran dengan operasi matematik atau peralatan statistik yang digunakan akan menghasilkan kesimpulan yang biasa dan tidak tepat atau relevan. Berdasarkan pemahaman dan analisis saudara, jelaskan apa yang dimaksud dengan skala pengukuran. Di sini saya menjawab, skala pengukuran digunakan untuk mengklarifikasi variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bisa digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala pengukuran adalah serangkaian klarifikasi yang menggambarkan sifat informasi dalam nilai yang diberikan pada suatu variabel. Hal ini tentu saja menghubungkan nilai-nilai yang diberikan pada suatu variabel satu sama lain, sehingga alat data itulah tingkat pengukuran yang digunakan untuk menggambarkan informasi dalam nilai-nilai. Lanjut ke soal yang kelima dengan soal sebutkan dan jelaskan dari setiap jenis-jenis skala pengukuran. Di sini saya mendapatkan 4 jenis skala pengukuran. Yang pertama, skala nominal. Merupakan skala yang paling lemah atau rendah di antara skala pengukuran yang ada. Skala nominal hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama. Misalnya pada variabel jenis kelamin, di mana pengelompokan umumnya hanya menjadi 2, yaitu laki-laki dengan L dan perempuan dengan P yang masing-masing diberi kode 1 dan 2. Kemudian ada skala ordinal, merupakan salah satu jenis skala pengukuran di mana lambang-lambang bilangan hasil pengukurannya berupa urutan atau tingkatan. Uji statik yang sesuai adalah modus, median, distribusi, frekuensi, dan statistik non-parametrik seperti rank order, correlation. Kemudian ada skala interval, merupakan jenis skala pengukuran yang mempunyai karakteristik mirip dengan skala ordinal, yaitu memiliki urutan tertentu. Sifat lain yang melekat pada skala interval ini adalah adanya satuan skala
Skal unit, ujian statik yang sesuai adalah semua uji statik kecuali uji yang berdasarkan rasio seperti koefisien variasi. Yang terakhir ada skala rasio, merupakan jenis skala pengukuran yang menghasilkan data dengan mutu yang paling tinggi. Perbedaan skala rasio dengan skala interval terletak pada keberadaan nilai 0, based value. Pada skala rasio, nilai 0 bersifat mutlak, tidak seperti pada skala interval. Data yang dihasilkan oleh skala rasio adalah data rasio, tidak ada pemberatan terhadap alat uji statistik yang sesuai. Mungkin itu saja jawaban, sedikit paparan jawaban dari soal-soal kelima soal ujian akhir semester statistik saya. Saya akhiri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.